Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Agak bengong ya. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu taman surga dari taman-taman surga yang ada di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wad-Dhawabit As-Salafiyah fi Asma' wa Sifat Rabbil Bariyah, yaitu tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan manhaj as-salaf dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad An-Najjar hafizahullah taala. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas 5 kaidah yang ada di dalam kitab ini. Kalau mungkin kita mau flashback, mau mengulang kembali judul-judulnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di kaidah yang pertama, penulis membahas tentang wajibnya kita menetapkan nama dan sifat Allah hanya dengan melalui dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Asma wa sifat, nama dan sifat Allah itu tidak boleh ditetapkan dengan akal, tidak boleh ditetapkan dengan logika. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Kemudian di pertemuan berikutnya, di kaidah yang kedua, kita membahas, beliau mengatakan la yutajawazu al-Quran was sunnah fi itsbat asma was sifat, yaitu tidak boleh kita melampaui batasan Al-Quran dan sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kemudian di kaidah yang ketiga, beliau membahas tentang nama dan sifat Allah bagi Ahlus Sunnah itu boleh ditetapkan, bisa ditetapkan meskipun melalui hadis apa? Hadis ahad. Ya, meskipun dengan riwayat hadis ahad itu boleh dan bisa untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, kita bahas asma wa sifat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sesuai dengan zahirnya.
Ya, ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Zahirnya mengatakan Allah itu punya tangan, zahirnya ayat mengatakan tangan, maka ditetapkan tangan sesuai dengan hakikatnya, tidak ditakwil ke makna yang lain. Kemudian terakhir yang kemarin kelima, bulan yang lalu, masih hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat Allah di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu senantiasa menimbang dari sisi bahasa Arab dan juga senantiasa memperhatikan konteks ayat yang dimaksud. Kalau memang konteks ayat yang dimaksud berbicara tentang perkara yang lain, maka ditetapkan sesuai dengan konteksnya. Seperti kemarin Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal konteks ayat itu sedang berbicara tentang apa? Sifat apa yang sedang dibicarakan di situ? Tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia mengetahui, ya, dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti apanya yang dimana-mana? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zat Allah Azza wa Jalla. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung kita masuk ke kaidah yang keenam. Berarti muallif mengatakan al-ijma'u hujjatun fi babil asma'i was sifat. Ijma' dalam konteks atau dalam pembahasan asma' was sifat, ijma' itu bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai pegangan dalam asma' was sifat. Sekilas sebelum kita bahas, ijma' maknanya adalah kesepakatan, konsensus. Siapa yang ijma' di sini? Tentu yang ijma' di sini adalah yang paling utama para salafus soleh. Dan yang paling utama dari para salafus soleh adalah para sahabat Nabi SAW. Manakala para sahabat mereka bersepakat di atas suatu perkara, maka berarti itu hujjah, bisa dijadikan sebagai pegangan. Berbeda apabila para sahabat mereka berselisih dalam suatu perkara, maka tidak boleh seseorang menjadikan salah satu pendapat sahabat sebagai hujjah yang final, ya, sebagai pegangan yang final, alias dia menyalahkan pendapat-pendapat yang lain. Tidak. Berbeda dengan kalau para sahabat, para salaf sudah sepakat di atas suatu kesepakatan, maka itu hujjah umum dalam perkara agama apapun, termasuk diantaranya dalam masalah akidah, termasuk diantaranya dalam masalah asma wa sifat. Yang dimaksud ijma' diantara kalangan para sahabat itu gak perlu antum ngabsen satu-satu para sahabat ini. Oh benar gak ini? Katanya para sahabat ijma' tentang haramnya memberontak kepada penguasa, misalnya tentang larangan mencaci maki penguasa. Katanya para sahabat ijma'. Anak cek dulu di kitab-kitab, tak absen satu-satu para sahabat, apakah ada ucapannya mereka semua lengkap ucapannya tentang haramnya memberontak kepada penguasa? Itu kira-kira dari ribuan sahabat yang masuk kategori sahabat Nabi SAW, bisa tidak diabsen satu-satu? Nggak ada. Oh berarti bukan ijma' itu, Ustaz. Karena namanya ijma' itu katanya kesepakatan semua. Nah ini mana cuman segelintir sahabat kok. Maka kata para ulama, disebut ijma' adalah ketika ada pendapat seorang sahabat sekalipun, ya, seorang sahabat sekalipun dia berpendapat, kemudian tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat ini,
maka itu dipahami bahwa para sahabat semuanya setuju dengan pendapat seorang sahabat ini. Maka jadilah itu disebut dengan apa? Ijma, kesepakatan. Jadi paham ya? Gak perlu diabsen satu-satu. Sahabatnya ini gak perlu diabsen satu-satu. Ada perkara-perkara di mana para sahabat berselisih di dalamnya. Contoh misalnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, punya pendapat tentang bolehnya atau bahkan beliau mempraktekkan, ya beliau melakukan sendiri, tidak membaiat penguasa yang sah ketika itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Beliau lebih memilih untuk pergi ke Irak. Ya, beliau lebih memilih untuk pergi ke Irak dan tidak mau mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ini ijtihad beliau. Ternyata dibantah, diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengajak Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk kembali, ya untuk kembali dan tidak melanjutkan perjalanan ke Irak. Maka nggak boleh seorang berdalil, oh katanya kita ini harus ngikut para sahabat. Iya, itu buktinya Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak mau membaiat pemimpin ketika itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka kalau gitu sekarang kita boleh dong tidak mengakui kepemimpinan presiden yang ada sekarang dengan hujah perbuatannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu bukan ijma. Kalau ijma, itu bisa dijadikan hujah, pegangan. Tapi kalau pendapat individu-individu sahabat dan ada sahabat lain yang membantah menyelisihinya, maka berarti nggak boleh seorang berpedoman dengan pendapat tersebut dan telah dikatakan itu pendapat yang final. Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya beliau dan para sahabat yang lain yang salah dalam berijtihad, mereka semua adalah mujtahid. Yang mana kata Nabi SAW, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang berijtihad, seorang ulama yang berijtihad kemudian benar, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau dia salah dalam berijtihad, tetap dia mendapatkan pahala. Tapi tetap kesalahannya nggak boleh diikuti. Ya, ini yang dimaksud dengan ijma'. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah taala, dalam suatu ceramah beliau mengatakan, inna mimma tamayaztum bihi ahlas sunnah min sa'iri ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafi hadhil ummah. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang membuat kalian spesial wahai ahlus sunnah, yang membuat antum ini wahai ahlus sunnah spesial daripada semua ahlul bid'ah, yang membuat kalian spesial di antara mereka adalah kalian mengikat pemahaman kalian terhadap Al-Quran dan Sunnah, kalian ikat dengan pemahaman para salafus soleh. Ini yang tidak dimiliki sama semua golongan ahlul bid'ah. Karena semua golongan ahlul bidah mereka sama seperti kita. Mereka juga pakai Al-Quran yang sama. Mereka juga pakai hadis-hadis yang sama. Namun mereka ikat pemahamannya dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman selain pemahamannya para sahabat. Ada yang memahami dengan akalnya, sedangkan kita tahu namanya akal ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang memahami dengan hawa nafsunya, ada yang memahami sesuai dengan pemahaman adat istiadat misalnya. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah.
Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita jamaah, kita memahami dalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Itu bukan opsi, bukan pilihan. Oh terserah saya Ustaz, karepku mau memahami Al-Quran dengan pemahaman siapa terserah saya. Enggak, itu kewajiban dalam agama, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Di antara dalil-dalil yang mendukung hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang awal masuk Islam, yaitu para sahabat, dan yang mengikuti pemahaman mereka dengan baik. Perhatikan, para sahabat, kemudian yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan pengikutan yang baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga. Yang ikut para sahabat ini, Allah persiapkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kata para ulama, syarat untuk masuk surga ikut pemahaman siapa? Sahabat Nabi SAW. Itu Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan. Bahkan Allah mengancam dalam surah An-Nisa, mengancam orang-orang yang memilih pemahaman lain selain pemahamannya para sahabat, diancam neraka sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan atasnya petunjuk, setelah dijelaskan petunjuk atasnya dia menentang Rasul, kemudian dia memilih jalan lain selain jalannya para sahabat, selain jalannya orang-orang beriman. Memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Ana tanya sama antum, ketika ayat ini turun, siapa yang disebut mukminin? Sahabat Nabi SAW. Maka pemahamannya memilih jalan lain, memilih pemahaman lain selain pemahamannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia di atas kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Kita ketika sholat minimal 17 kali dalam sehari, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Allah jelaskan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada hambanya? Nikmat apa? Nikmat fulus? Nikmat apa? Nikmat yang paling besar? Nikmat iman. Dan siapa orang yang paling golongan yang pertama kali mendapatkan nikmat iman? Sahabat Nabi SAW. Maka kita ketika sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk supaya memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat. Iya. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Demikian juga dari hadits Nabi SAW. Nabi mengatakan, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali hanya satu. Para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang memahami agama dengan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini kewajiban di dalam agama, memahami dengan pemahaman sahabat, yaitu yang menjadi kesepakatan para salaf, para sahabat. Kata penulis, annal ijma' yuhtajju bihi fi babil asma'i was sifat nafyan wa itsbatan. Ijma', konsensus, itu dijadikan hujjah dalam pembahasan asma' was sifat.
baik untuk menetapkan asma atau sifat atau untuk menolak asma dan sifat. Jadi menetapkan nama dan sifat pernah kita bahas, itu juga dengan dalil. Menolak nama dan sifat harus dengan dalil juga. Paham ya? Jadi bukan cuma menetapkan nama dan sifat saja yang butuh dalil. Menolak nama dan sifat itu juga harus ada dalilnya atau ijma'nya. Fayuthbatu lillahi azza wa jalla sifatul kamal an tariqil ijma'. Maka boleh menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dari jalan ijma'. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah, enggak, tapi juga dari ijma'. Kama yunfa anillahi azza wa jalla sifatun naqs an tariqil ijma'. Sebagaimana juga sebaliknya ditolak dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu ditolak juga dengan jalur ijma'. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut tentang ijma'. Ijma' maknanya kata beliau, ittifaqu mujtahidil ummah fi asrin ala amrin walau kana al-amru fi'lan ittifaqan kainan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ijma' adalah kesepakatan para ulama-ulama ahli ijtihad. Bukan kesepakatan para juhala, enggak. Tapi kesepakatannya para ulama-ulama dari umat ini di suatu masa, mereka bersepakat di atas suatu kesepakatan, maka itu hujjah. Ya, maka itu hujjah, itu dalil. Nah, jadi nggak boleh kita ini main comot ayat, kemudian main comot hadis, kemudian setelah itu kita bangun suatu akidah dari ayat yang kita baca, dari hadis yang kita baca, kemudian kita bangun suatu keyakinan, suatu akidah, kita tetapkan itu sebagai sebuah akidah. Nggak boleh. Harus kita melihat dulu, apakah kesepakatan para sahabat, kesepakatan ulama-ulama sebagaimana apa yang kita tetapkan, atau justru kebalikannya. Ini pentingnya kita memahami agama dengan benar agar tidak liar. Ya, agar tidak liar dalam memahami agama ini. Kita ringkaskan, beliau membawakan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran tentang kaidah yang satu ini, yaitu ijma' itu dijadikan hujjah dalam asma wa sifat. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah mengatakan, demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas semua manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Baik, dari mana sisi pendalilannya? Kenapa ayat ini dijadikan dalil tentang ijma' itu adalah hujjah? Dari sisi mana pendalilannya? Kata beliau, annallaha jalla jalaluhu wasafa hadhil umma bi annaha wasat. Dalam ayat tadi, Allah mensifati umat Islam ini sebagai umat yang wasat. Ya, wasat itu kalau sekarang diterjemahkan dengan moderat ya. Cuman yang mengatakan Islam ini moderat, terkadang maknanya ini dibawa kepada makna-makna yang ngawur. Apa yang antum ketahui kalau dikatakan Islam itu harus moderat? Apa maknanya? Ini sering ya ungkapan-ungkapan ini muncul. Apa maknanya Islam itu Islam yang moderat? Toleran. Maksudnya toleran terhadap apa? Toleran sama kekufuran, toleran sama kesyirikan, toleran sama kebid'ahan. Itu Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Loh, apa maksudnya Islam yang rahmatan lil alamin itu? Toleransi. Maksudnya toleransi apa? Tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari kebid'ahan, tidak mengingkari kekufuran atau bahkan
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toleransi, menghargai perbedaan katanya. Nah, itu dibawa ke makna situ, padahal enggak. Ya, wasat artinya pertengahan antara al-ifrat wa tafrid. Pertengahan antara yang hulu dan al-jafa, yang ekstrim, terlalu berlebih-lebihan, dan juga pertengahan antara yang meremehkan. Itu maknanya wasat, pertengahan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Anda lihat dari berbagai sisi akidah, mereka senantiasa pertengahan antara dua kubu yang ekstrim. Dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah pertengahan antara apa dan apa? Dalam masalah takdir, iman kepada takdir, Ahlus Sunnah pertengahan antara kelompok apa dan apa? Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Naam. Al-Qadariyah yang menolak takdir, dan Al-Jabriyah yang menetapkan bahwa manusia itu dipaksa sama Allah, berlebihan dalam menetapkan takdir. Dalam masalah iman dan kufur, Ahlus Sunnah pertengahan antara apa dan apa? Khawarij dan Murji'ah. Dan banyak sekali kalau kita mau contohkan pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disebut dengan wasat. Wa ja'alahum syuhuda. Kemudian kata beliau, wal wasatu humul udul al khiyar. Dan wasat itu artinya adalah yang paling adil dan yang paling baik. Nabi SAW mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang pertengahan. Ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Itu dalam semua perkara-perkara duniawi, bahkan yang paling bagus itu adalah yang pertengahan. Apa contohnya? Makan misalnya. Makan terlalu banyak sehat nggak? Nggak sehat. Kurang makan juga nggak sehat. Wasat, pertengahan. Ini dalam masalah dunia. Demikian juga dalam masalah agama. Wa fi hadza thana'un 'alaihim wa madahun. Dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla mengatakan umat Islam ini pertengahan. Berarti Allah memuji mereka. Ya, Allah memuji umat Islam dengan mengatakan bahwa kalian ini adalah umat yang pertengahan. Dari sini dipahami bahwa al-udul al-khiyar la yattafiquna ala batil. Kalau dikatakan umat Islam ini yang terbaik, umat Islam ini yang pertengahan, berarti umat Islam yang terbaik. Maka namanya yang terbaik, kira-kira mereka sepakat gak di atas kebatilan? Namanya terbaik, the best, bukan bedes, the best. Kira-kira umat yang terbaik ini, kira-kira mereka mungkin gak bersepakat di atas kebatilan? Gak mungkin. Kama anna kaunahum syuhudan yaqtadi anna ijma'ahum hujjah. Dan mereka sama Allah dijadikan sebagai saksi di hari kiamat nanti. Gak mungkin saksi yang dihadirkan itu adalah saksi-saksi yang buruk, itu gak mungkin. Pasti yang dihadirkan adalah orang-orang yang terbaik. Coba lihat di pengadilan-pengadilan dunia. Kalau ingin menghadirkan saksi, pasti dicari saksi yang terbaik. Pasti dilihat kredibilitasnya. Apakah dia ini orang yang jujur, terpercaya, berucap dengan ucapan yang benar atau tidak? Itu dicari, itu saksi dunia. Nah, bagaimana dengan saksi akhirat? Allah jadikan umat ini sebagai saksi, pastilah mereka ini adalah orang-orang yang the best, yang terbaik. Maka namanya yang terbaik, gak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Ya, karena ya, nanti disebutkan juga, ini disebutkan dalam dalil berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan innallaha la yujma'u ummati ala dhalalah, atau dalam riwayat yang lain la tajtami ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam semuanya itu sepakat di atas suatu kebatilan, itu gak mungkin.
Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kebatilan, nggak mungkin. Pasti ketika ada kebatilan, pasti ada yang meluruskan kebatilan tersebut. Itu mesti ada di setiap zaman. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahirin. Kata Nabi, senantiasa ada di setiap zaman, senantiasa ada sekelompok umatku yang akan menampakkan kebenaran. Itu kalau antum lihat sejarah umat Islam selama 15 abad, umat Islam ini sudah banyak kemasukan berbagai macam kebatilan-kebatilan di dalamnya. Ya, dimunculkan bid'ahnya Syiah, muncul bid'ahnya Khawarij, muncul bid'ahnya Mu'tazilah, muncul bid'ahnya Jahmiyah, muncul bid'ahnya Murji'ah, dan yang lain. Setiap kemunculan bid'ah-bid'ah ini, ada nggak orang-orang yang mengcounter mereka? Pasti ada. Dan itu di setiap zaman memang Allah berlakukan seperti itu. Maka nggak usah alergi ya kalau misalnya ada sebuah kekeliruan, sebuah kesesatan, sebuah kesalahan yang dibantah, diluruskan, nggak usah pakai perasaan. Wah, ini kurang adab ini. Wah, ini nggak hikmah ini. Masa ini kesalahan seperti gini saja kok dibesar-besarkan? Kau anggap ini kesalahan kecil dari sisi mana? Kau timbang dengan apa ini? Kalau ini adalah kesalahan yang kecil, kau timbang dari apa? Apakah dengan timbangan yang syar'i atau timbangan-timbangan hawa nafsu? Nabi SAW pernah mendengar, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mendengar ada seorang khatib yang berkhutbah. Khatib ini mengatakan, man ata Allah wa rasulahu faqad faza wa may ya'sihima faqad ghawa. Kata khatib ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, perhatikan ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dan barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, perhatikan kalimat khatib ini, barang siapa yang mendurhakai mereka berdua. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, faqad ghawa, maka sungguh dia telah tersesat. Nabi ketika mendengar ucapan khatib ini, Nabi mengatakan, bi'sal khatibu anta. Sungguh sejelek-jeleknya khatib adalah ente ini. Keras diingkari sama Nabi SAW. Kalau kita timbang dengan perasaan, apa sih salahnya? Apa sih salahnya? Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala, mensetarakan, menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu dhamir kata ganti. Wa may ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai mereka berdua. Kalau timbangan orang awam, alah ngono tok ae. Ya, apa ucapannya? Halah gitu aja kok. Itu timbangan orang bodoh seperti itu. Jadi kalau orang yang paham, dia orang yang tahu tentang akidah yang sahihah, ucapan seperti ini, itu ucapan yang berat. Bukan ucapan yang ringan, maka pantas diingkari dengan pengingkaran yang keras. Maka kesalahan itu nggak satu tingkat jamaah. Kalau ada seorang yang salah, itu para ulama berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tergantung kesalahannya bagaimana. Apakah dia hanya kesalahan-kesalahan yang sifatnya kemaksiatan, atau dia kebid'ahan? Kebid'ahannya dalam perkara apa? Kebid'ahan-kebid'ahan yang ringan, atau memang itu bid'ah yang besar? Kemudian kesalahan apakah itu dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya? Kemudian juga dilihat siapa yang salah ini. Apakah dia orang biasa, ataukah dia adalah seorang ustadz, seorang tokoh, atau justru dia seorang pemimpin? Beda nggak menyikapinya antara orang biasa sama pemimpin? Sama-sama melakukan kemungkaran, tapi sikap kita ketika mengingkarinya beda nggak? Beda. Dan yang membedakan bukan kita, syariat yang membedakan seperti itu. Pemimpin ketika melakukan kemungkaran, maka mengingkarinya bagaimana? Datang langsung, dinasehati pemimpinnya.
Adapun kalau orang biasa, ketika dia melakukan kesalahan, menyebarkan sebuah kesesatan, maka mengingkarinya gimana? Langsung dibantah di depan umum. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan kepada khatib tersebut, bi'sal khatibu anta. Itu langsung di hadapannya. Langsung di depan umum. Kok beda-bedain gitu? Ya inilah ahlus sunnah. Ya duru ma'ad dalil aina madara. Kita ini berputar bersama dalil, kemanapun dalil itu berputar. Dalil mengatakan boleh, kita bolehkan. Dalil memerintahkan ke timur, kita ke timur. Dalil memerintahkan ke barat, kita ke barat. Itu ahlus sunnah seperti itu. Ikut dalil, kemanapun dalil itu berputar. Ya. Ibarat seperti misalnya, antum punya anak, ada yang masih umur 2 tahun, kemudian anak berikutnya, antum punya anak sudah SD, ada yang sudah SMP, ada yang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah nikah, misalnya ini bapak-bapak ini. Antum punya anak ini. Anak Anda yang masih umur 1 tahun tadi, itu sukanya ngaploki sampean. Ya, sampean itu didatangi tahu-tahu dikaplok-kaploki. Sikap Anda gimana? Ketawa, lucu kan? Iya. Kemudian datang anak Anda yang sudah kuliah tadi, datang kepada Anda, dikaplok di sana. Beda nggak sikap Anda? Beda sikapnya. Padahal sama-sama ngaplok loh. Tapi sikapnya berbeda. Kok bisa dibedakan? Iya, siapa pelakunya ini? Kalau dia orang awam, kalau dia memang orang yang jahil, ya berbeda. Tapi kalau ternyata ini orang yang alim, orang yang ustadz, bahkan dia ini punya gelar yang mentereng, bahkan dia ini seorang dosen, tapi melakukan suatu ucapan, mengucapkan ucapan-ucapan yang fatal, nah ini pengingkarannya berbeda. Karena itu membahayakan bagi umat. Nah, kita kembali ke sini. Maka nggak mungkin umat ini bersepakat di atas kesesatan, itu mustahil. Pasti ada orang-orang yang mengingkari kesesatan tersebut, meskipun minoritas. Ya, meskipun minoritas. Pengalaman ya. Dulu kita pernah membantah statement seorang yang dia ini ya mengakunya sebagai seorang kristolog, ahli perbandingan agama. Dia beranggapan akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Umat Islam kan banyak yang meyakini kan Nabi Isa turun di akhir zaman. Kata dia, itu kalau diteliti ternyata akidahnya Nasrani yang diadopsi sama umat Islam. Kenapa demikian? Iya, karena di Al-Quran tidak ada yang menunjukkan dalil satupun Nabi Isa turun lagi di akhir zaman. Bahkan kalau kita menetapkan Nabi Isa turun lagi, berarti kita menetapkan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah mengatakan, Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, sampean mengingkari Nabi Isa turun lagi, berarti ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dibawakan hadis, pemahamannya dia apa? Ada ingkar sunnah dalam dirinya. Dia mengatakan, oh hadis itu baru diterima kalau ada ayatnya. Tapi kalau ayatnya nggak ada, meskipun hadisnya mutawatir, kita nggak bisa nerima. Karena Al-Quran katanya itu lebih qat'i daripada hadis. Antum jawabnya gimana? Jawabnya dengan ijma'. Saya tanya kepada dia, sebutkan siapa orang yang meyakini di antara tokoh-tokoh di dalam Islam, siapa yang mengucapkan akidah seperti itu, Nabi Isa nggak turun lagi. Dia sebutkan beberapa nama. Saya minta kepada dia, siapa di antara para salaf yang mengatakan demikian? Ternyata tidak ada. Tidak ada di antara para salaf yang meyakini Nabi Isa nggak turun lagi, itu nggak ada. Justru mereka meyakini Nabi Isa turun lagi semuanya. Setelah diteliti, di cross check,
ternyata orang pertama yang mengucapkan akidah Nabi Isa nggak turun lagi adalah seorang dari Mesir yang bernama Muhammad Abduh dan muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Dalam sejarah, dia yang pertama kali menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab tafsir yang bernama Tafsir Al-Manar. Ini hidup abad keberapa ini? Sekitar abad ke 13 Hijriah kalau nggak salah. Ya, antara abad 12 atau 13 Hijriah. Coba Anda bayangkan, berarti selama 12 abad, mulai zaman sahabat sampai zamannya Muhammad Abduh, gak ada yang membantah akidah ini. 12 abad ini umat Islam meyakini Nabi Isa turun gak? Meyakini Nabi Isa turun. Kalau memang itu akidah yang salah, kenapa 12 abad umat Islam ini sesat semuanya? Harusnya kan ada yang membantah. Oh enggak, salah, yang benar Nabi Isa enggak turun lagi. Harusnya ada. Tapi 12 abad kok enggak ada yang bantah. Berarti yang salah siapa? Yang abad 12 ini yang salah. Bukan 12 abadnya yang disalahkan, tapi yang datang di abad 12 ini yang keliru, membawa akidah yang baru. Nah, itu gampang ya, kalau kita membantah dari sisi ijma' itu mudah. Semua argumentasi ahli bid'ah akan terpatahkan dari sisi ijma' para sahabat. Orang bikin akidah-akidah atau amalan-amalan yang menyimpang, misalnya solawat dengan joget-joget, ya, dengan solawat yang macam-macam ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, ketika ditanya apa dalil kalian mengadakan demikian, mereka membawakan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah nyuruh kita solawat kok. Bid'ah Allah nyuruh kita. Baik, bantah dengan sisi pendalilan dari para sahabat. Ada nggak para sahabat yang memahami solawat seperti itu, memahami ayat itu dengan solawat seperti yang kalian kerjakan? Tidak ada. Sudah masuk Isya? Belum? Tidak ada. Maka terpatahkan ya argumentasinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan ucapan para salaf tentang kaidah yang satu ini. Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dzaka syakun fid din. Ini ada orang-orang yang ini ya, mengatakan ana aqifu fil Qur'ani tawarruan. Sebagian orang ini ada yang warok, berhati-hati, gak mau menafsirkan atau gak mau memaknai ayat-ayat asma wa sifat di dalam Al-Quran. Apa maknanya Allah, tangan Allah? Apa maknanya tangan Allah? Oh enggak, saya gak mau memaknainya. Warok, hati-hati saya ini. Oh Masya Allah itu. Allah mengatakan istawa alal arsh. Apa maknanya istawa alal arsh? Oh enggak, sudah, ana cuma berhenti pada bacaannya. Ya, ana cuma meyakini bacaannya istawa, tapi maknanya apa? Ana nggak mau meneruskan. Wis, cukup. Kenapa? Hati-hati saya ini. Wedi berarti ente ini. Warok. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka syakun fid din. Ini orang seperti ini adalah orang yang ragu terhadap agama. Ijma'ul ulama wal a'immatil mutaqaddimin ala anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Sudah disepakati para ulama dan para imam-imam terdahulu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Wa hadzal din alladhi adraktu alaihi syuyukh wa adraka syuyukhu man kana qablahum ala hadha. Dan inilah akidah yang aku pahami. Aku mengenal akidah ini dari guru-guruku, dan guru-guruku mengenal akidah ini dari orang-orang sebelum mereka. Ya, di sini jelas Imam Ahmad mengatakan ijma para ulama
ahli sunnah dari masa ke masa itu adalah hujjah. Dan beliau di sini membahas tentang Al-Quran kalamullah. Baik, bukan makhluk. Datang orang di zaman belakangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan kulli, segala sesuatu. Maka Al-Quran masuk di situ enggak? Ya. Selain Allah berarti makhluk, gitu pemahamannya. Selain Allah berarti ciptaan Allah. Benar, iya. Berarti Al-Quran itu Allah bukan? Ya, nah, berarti makhluk ciptaannya. Karena Al-Quran bukan Allah. Itu kata mereka. Maka dikatakan bahwa Al-Quran adalah kalam, dan kalam itu sifat. Namanya sifat itu pasti menyatu dengan yang disifati, tidak terpisahkan. Ibarat saya katakan tembok ini sifatnya keras. Bisa nggak antum ekstrak, antum keluarkan sifat keras ini dari tembok? Dipisahkan di dewek, no, ini kerasnya Ustadz, ini temboknya. Sudah, tembok ini sekarang sudah tidak lagi tersifati dengan sifat keras, karena sifatnya keras ini sudah saya keluarkan. Bisa? Nggak bisa, menyatu dengan yang disifati. Baik. Kemudian ulama berikutnya Ishaq ibn Rahawai yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Imam Ishaq bin Rahawai mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman, itu istawa 'alal arsy. Dia tinggi di atas arsy-Nya. Ijma'u ahlil ilm annahu fawqal arsy istawa. Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwasanya Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ardis sabi'ah. Dan Allah mengetahui apapun yang ada di bawah bumi, atau di bawah bumi. Ini kalau kita lihat berarti Allah itu tingginya itu secara posisi, jamaah. Ya, Allah tingginya secara posisi, karena beliau Ishaq bin Rahawai mengatakan Allah mengetahui Allah mengetahui apa yang ada di bawahnya. Yang namanya bawah ini berarti Allah di atas. Kurang berapa menit? 3 menit. Kemudian yang ketiga, Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi. Beliau mengatakan ketika membantah orang-orang yang berakidah Allah di mana-mana. Kata beliau, laqad syawwahtum ma'budakum id kanat hadhihi sifatahu. Sungguh kalian telah melecehkan sesembahan kalian. Apabila kalian meyakini akidah ini, yaitu akidah Allah di mana-mana, itu sama saja kalian melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa ajallu min an takuna hadhihi sifatahu. Allah itu sangatlah mulia, Allah sangat tinggi daripada sifat yang kalian sifatkan ini. Fala buddalakum min an ta'tu bi burhanin bayyin ala da'wakum min kitabin natiq. Maka kalau memang kalian meyakini Allah di mana-mana, datangkan bukti yang jelas dari kitabullah, bukti yang jelas atas klaim kalian. Au sunnatin madiyah, atau dari sunnah Nabi SAW. Au ijma'in minal muslimin. Nah ini, atau dari kesepakatan para ulama kaum muslimin. Walan ta'tu bi syai'in minhu abadan. Dan kalian gak akan mungkin bisa mendatangkan satu pun selama-lamanya dari itu. Karena gak ada dalil yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalaupun kemarin ada katanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ternyata ijma' yang disepakati bahwa yang dimaksud kalian, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Apanya yang bersama kita? Ilmunya. Itu ijma'nya sahabat itu.
Maka itu jadi hujjah ijma. Masuk. Hah? 1 menit. Baik, di sini ada tinggal 2 ucapan lagi. Ya, tapi ya intinya kurang lebih sama dengan ucapan-ucapan sebelumnya, yaitu menegaskan bahwa ijma itu hujjah dalam pembahasan asma was sifat. Nah, wallahu taala alam, mungkin setelah adzan barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, mungkin bisa lewat kertas saja ya. Nah, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Mohon maaf, saya mau bertanya panjang. Sebelumnya saya mohon maaf keterbatasan dari ibu saya. Pertanyaan saya tentang makalah yang jenengan utarakan tentang ketika seorang membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Itu dikatakan bagaimana? Karena menurut pendapat saya, Allah itu bersolawat bukan seperti solawat seperti manusia diciptakan oleh Allah. Karena solawat beliau adalah solawat yang memberikan rahmat, sedangkan para malaikat adalah solawat yang bentuk ampunan. Kalau manusia adalah doa. Seperti itu saya mungkin saya tidak pendapat. Pertanyaan pertama. Yang kedua, satu aja Pak, ini masih banyak pertanyaan soalnya ya. Iya, ini yang lebih nyampe dahulu yang ini. Baik, ketika dikatakan apa yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu yang pertama kita kritisi adalah kita jangan berucap menurut pendapat saya. Itu tidak dikenal oleh seorang muslim yang dia ini berhati-hati dalam agamanya, karena agama tidak boleh disandarkan kepada pribadi kita. Tapi agama yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Nah, kalau ingin berpendapat dengan suatu pendapat, katakan ini pendapat fulan, ini pendapat fulan yang saya nukilkan dari ini. Jangan memunculkan saya menurut pendapat saya, berarti Anda memunculkan suatu pendapat baru yang belum pernah ada pendapat itu sebelumnya. Itu konsekuensinya seperti itu. Maka dihindari. Kalau memang itu ada pendapat yang mendahului sebelum Anda, katakan siapa yang berpendapat seperti itu. Apa maksudnya jemaah? Kemudian yang kita bahas tadi bukan dari sisi makna Allah bersolawat kepada Nabi. Karena Allah bersolawat kepada Nabi, kata para ulama, maknanya adalah sana'ullah alaihi, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Tapi yang kita kritisi adalah kaifiyah solawat. Para sahabat diajarkan bagaimana solawat kepada Nabi SAW. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengajarkan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Diajarkan solawat, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Kemudian ketika dimunculkan solawat-solawat yang baru dengan alat musik, dengan joget-joget dan yang lainnya, maka pertanyaan kita satu, kita tidak mengingkari solawatnya. Namun yang kita tanyakan adalah apakah ada sahabat yang mempraktekkan ayat tersebut dengan praktek yang kalian kerjakan? Paham maksudnya di sini ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan iman kepada takdir. Bagaimana penjelasan tentang hadis ain yang mendahului takdir, kemudian tentang silaturahim yang dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Takdir Allah yang telah tetap di Lauhul Mahfuz itu sesuatu yang tetap, tidak bisa berubah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya tidak ada perubahan di dalam takdir. Terus bagaimana dengan sabda Nabi SAW tentang orang yang menjalin silaturahim?
Nabi mengatakan man arada ayyabsutalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dibentangkan rizkinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka kata para ulama ada dua kemungkinan atau dua jawaban dari para ulama. Yang pertama maknanya adalah benar-benar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dipanjangkan usianya. Awalnya dia ini ditetapkan usia 50 tahun, kemudian karena menyambung silaturahim ditambah usianya jadi 60 tahun atau 70 tahun. Dan perlu dipahami, Allah sudah menambah usianya sejak Allah menetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jangan dipahami Allah baru menambah usianya ketika dia silaturahim. Paham maksudnya jamaah? Ketika ada orang silaturahim, terus dilihat sama Allah, oh fulan iki silaturahim, wis tak tambah nek ono umure. Loh, berarti Allah sebelumnya nggak tahu dong. Padahal Allah itu tahu nggak kalau fulan ini nanti bakalan silaturahim? Tahu nggak? Sudah tahu. Itu sudah include, ya, ditetapkan sudah dalam Lauhul Mahfuz. Tidak berubah sudah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, maknanya dipanjangkan rizkinya, dibentangkan usianya adalah yaitu diberikan barokah dalam usianya dan diberikan barokah dalam hartanya. Mungkin dari sisi nominal sedikit, namun karena keberkahan yang sedikit ini ternyata cukup, bahkan mungkin lebih. Berbeda dengan orang yang dicabut barokahnya, hartanya banyak namun tidak ada kepuasan, merasa kurang, jiwanya senantiasa merasa miskin. Meskipun secara nominal lebih banyak, ini dicabut keberkahannya. Wallahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan orang yang menyamakan antara nasikh dan mansukh dengan perkara suka merubah-rubah ucapan. Nah, kita tahu manusia ini memang kullun yukhti. Manusia ini memang tempatnya salah. Terkadang dia berucap di suatu kesempatan dengan ucapan A, kemudian di suatu kesempatan lain dia berubah dengan ucapan B dan semisalnya. Ini dari sisi manusia itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Seorang rujuk dari ucapannya itu seorang meninggalkan ucapan lamanya itu hal yang wajar. Imam Syafi'i saja memiliki dua pendapat. Ya, pendapat apa? Pendapat lama dan pendapat yang baru. Mazhab yang lama dan mazhab yang baru itu wajar. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau juga mengalami fase dalam akidah. Beliau pertama fase Mu'tazilah, kemudian fase Kullabiyah, kemudian baru fase Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman bedanya jamaah, orang yang rujuk dari ucapan sesat sebelumnya itu nggak cukup cuman menghilangkan saja, nggak cukup. Dia bikin status di medsos, dia bikin ucapan di medsos dengan ucapan yang sesat, yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Itu ketika dia sadar itu salah, cukup nggak cuman dengan dihapus? Nggak cukup. Nah, ini namanya habis posting kabur, hapus, nggak tanggung jawab dia. Kenapa dihapus? Kalau memang itu salah, Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Orang yang bertobat itu harus dia memperbaiki dari apa yang telah dia sebarkan dari kesesatannya itu. Manusia-manusia, orang-orang yang sudah terjerumus dalam kesesatannya harus disadarkan. Wa bayyanu, dan dia harus menjelaskan yang sahih bagaimana. Jelas jamaah ya? Ya, maka ketika mungkin di pengajian ini saya pernah berucap, katakanlah saya hari ini mengatakan Allah di mana-mana. Misalnya ya, di pengajian ini saya bahas Allah di mana-mana, Allah itu tidak di atas. Kemudian bulan depan pengajian lagi, ternyata setelah saya baca-baca keliru saya. Iya, sing bener Allah di atas. Apakah cukup dengan pengajian depan saya ngaji pengajian lagi sama antum, sudah saya nggak nyinggung apa-apa, nggak nyinggung tentang pengajian lalu, seolah tidak terjadi apa-apa? Cukup? Tidak. Harus apa? Dijelaskan, Pak. Kemarin yang saya sampaikan kepada antum, Allah di mana-mana, itu ucapan yang salah. Saya membantah diri saya sendiri.
itu ucapan saya yang salah, ucapan saya yang keliru. Maka saya rujuk dari ucapan tersebut, yang benar adalah Allah di atas. Itu ucapan yang sahih, dan saya bertobat dari ucapan tersebut. Ini yang dipraktekkan, yang berjalan. Bahkan sampai Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ketika beliau rujuk dari pemahaman Mu'tazilah, beliau sampai naik ke atas mimbar, kemudian mengumandangkan rujuknya, tobatnya beliau dengan melepaskan jubahnya. Sesungguhnya aku melepaskan Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan jubah ini. Diumumkan. Tapi takut, nanti kalau saya umumkan saya tobat dari ini, nanti saya dicela ini, nanti follower saya hilang dan lain sebagainya. Ya. Maka ini orang-orang yang ditinggalkan, tidak diambil ilmu dari orang-orang yang talawun fid din. Ya, berubah-berubah dalam agama. Kita tutup dengan ucapan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, innad dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang paling sesat adalah engkau menganggap benar apa yang dahulu kau anggap salah, dan kau menganggap salah apa yang dahulu kau anggap benar. Namun tanpa ada penjelasan, tahu-tahu sudah selesai begitu saja. Wa iyyaka wat talawun fid din, hati-hati dengan mencela-mencela dalam agama, berubah-berubah warna, pagi hijau, sore biru, malam hitam, besoknya putih, kemudian kuning, berubah-berubah dalam agama, gak konsisten dalam agama. Hati-hati, kata beliau, iyyaka wat talawun fid din fa inna dinallahi wahid. Agama Allah ini satu warnanya, wajahnya cuma satu. Agama Allah ini, akidah di dalam Islam hanya satu saja. Ya, tidak warna-warni. Ini bukan LGBT, ini pelangi, bukan. Agama ini satu warnanya. Nah, hadza wallahu a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lain karena waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.